Apa yang terjadi jika kita terus menahan nangis? Pernahkah kamu merasa ingin menangis, tetapi memilih menahannya? Kamu menggigit bibir, menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepala agar air mata tidak jatuh, lalu berkata pada diri sendiri, "Aku harus kuat." Sekilas, itu terlihat seperti tindakan yang biasa. Bahkan banyak orang menganggap menahan tangis adalah tanda kedewasaan dan kekuatan. Namun, tahukah kamu, tubuh manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk memendam semua kesedihan sendirian. Dan ketika tangisan terus-menerus ditahan, tubuh serta pikiran bisa mulai membayar harganya. Menangis bukan sekadar air yang keluar dari mata. Di balik setiap tetes air mata, ada proses biologis yang sangat kompleks. Saat seseorang mengalami kesedihan, kehilangan, tekanan, atau stres emosional, otak mengaktifkan berbagai sistem saraf dan hormon yang memengaruhi seluruh tubuh. Salah satunya adalah hormon stres yang disebut kortisol. Ketika kamu terluka secara emosional, kadar kortisol meningkat. Jantung berdetak lebih cepat. Otot menegang, napas menjadi lebih pendek, tubuh masuk ke mode siaga, seolah sedang menghadapi ancaman. Menangis adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengurangi tekanan tersebut. Namun saat tangisan ditahan, tekanan itu tidak langsung hilang. Ia tetap berada di dalam dan perlahan mulai menumpuk. Salah satu dampak pertama yang sering muncul adalah sakit kepala. Saat seseorang berusaha keras menahan tangis, otot wajah, rahang, leher, dan kepala menjadi tegang. Ketegangan ini dapat memicu sakit kepala tegang atau bahkan migrain pada sebagian orang. Pernah merasa kepala berat setelah menahan tangis? Itu bukan kebetulan. Tubuh sedang bereaksi terhadap tekanan emosional yang belum tersalurkan. Dampak berikutnya adalah rasa sesak di dada. Banyak orang menggambarkannya seperti ada batu besar yang menekan dada mereka. Secara medis, stres emosional dapat memengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur detak jantung dan pernapasan. Akibatnya seseorang bisa merasa sulit bernapas, dada terasa berat, atau muncul sensasi tidak nyaman, meskipun tidak ada gangguan fisik serius. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap kesehatan mental. Saat emosi terus ditekan, otak tidak benar-benar melupakan rasa sedih tersebut. Sebaliknya, emosi itu bisa berubah menjadi kecemasan, kemarahan, frustrasi, atau bahkan kelelahan mental yang berkepanjangan. Itulah sebabnya, orang yang sering memendam masalah kadang terlihat mudah marah karena hal kecil, bukan karena mereka pemarah, tetapi karena ada banyak emosi yang belum terselesaikan di dalam dirinya. Semakin lama emosi ditekan, semakin besar tekanan yang dirasakan. Bayangkan, sebuah bendungan yang terus menahan air. Awalnya aman, namun jika air terus bertambah tanpa saluran keluar, tekanan akan semakin besar. Begitu pula dengan emosi manusia. Jika tidak pernah diberi ruang untuk keluar, suatu saat bisa meledak dalam bentuk yang tidak terduga. Bahkan penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan menekan emosi dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Bukan berarti setiap orang yang menahan tangis pasti mengalami depresi, tetapi risiko gangguan kesehatan mental menjadi lebih tinggi dibanding mereka yang mampu mengekspresikan emosi secara sehat. Tidur juga sering menjadi korban. Banyak orang yang menahan kesedihan merasa sulit tidur di malam hari. Tubuh lelah, mata mengantuk. Tetapi pikiran terus berputar, kenangan muncul kembali, kekhawatiran datang silih berganti, dan akhirnya seseorang terjaga hingga larut malam. Kurang tidur kemudian memperburuk suasana hati, menurunkan konsentrasi, dan membuat tubuh semakin lemah. Siklus ini bisa terus berulang tanpa disadari. Yang menarik, menangis ternyata memiliki manfaat biologis. Air mata emosional berbeda dengan air mata yang keluar karena debu atau bawang. Air mata emosional mengandung berbagai zat yang berkaitan dengan stres. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menangis dapat membantu tubuh menurunkan ketegangan emosional dan memberikan rasa lega setelahnya. Itulah mengapa banyak orang merasa lebih tenang setelah menangis. Masalahnya mungkin belum selesai, tetapi beban yang terasa di dada menjadi lebih ringan. Namun, perlu dipahami juga, menangis bukan solusi untuk semua masalah. Menangis tidak otomatis menghilangkan kesedihan, tetapi ia dapat membantu tubuh dan pikiran menghadapi kesedihan tersebut dengan lebih sehat. Yang berbahaya bukanlah sesekali menahan tangis. Yang berbahaya adalah ketika seseorang merasa tidak pernah boleh menangis.
ketika ia meyakinkan dirinya bahwa air mata adalah kelemahan, ketika setiap rasa sakit harus dipendam sendiri, karena manusia bukan mesin. Kita memiliki emosi, memiliki rasa kehilangan, memiliki luka, dan semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun pernah menangis. Para pemimpin, atlet, tentara, ilmuwan, bahkan tokoh-tokoh besar dunia pernah meneteskan air mata. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka manusia. Jadi, jika suatu hari kamu merasa sedih, kecewa, atau terluka, jangan selalu memaksa dirimu untuk terlihat kuat. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Karena terkadang, setetes air mata bukanlah tanda kelemahan. Justru, itu adalah tanda bahwa hati masih hidup, bahwa tubuh masih mampu merasakan, dan bahwa di balik semua beban yang dipikul, masih ada bagian dari dirimu yang sedang berjuang untuk sembuh. Maka jika suatu hari air mata itu datang, biarkan ia mengalir. Karena kadang-kadang, hal paling kuat yang bisa dilakukan seseorang bukanlah menahan tangisnya, melainkan berani melepaskannya. Ya, menangislah dan lepaskanlah semuanya.